Kalau statistik terampil dalam menganalisis data. Keterampilan khusus bisa bantu atau mengajarkan menganalisis data kepada yang membutuhkan. Nah, ya Bapak Ibu ya. Oke, begitu Pak Wirya. Pak Antonius, mungkin ada yang akan disampaikan Pak. Pak Anton, Pak Anton lagi bicara ya, lagi telepon yang lain. Ya Pak. Oh lagi nelfon enggak ya, Pak Anton? Ya, Saya siap. ingin ramah-tamah dengan Bapak ini. Siap. Pak Anton ngajar di mana? Saya ngajar di Medan Pak, baru kurang lebih 1 semester Pak. Ya. Udah Mungkin banyak lama. pengalaman mengajarnya ya Pak. Justru saya mengajar itu mulai tahun 2005 dari ASDOS, tetapi kemudian berhenti Pak. Saya berhenti karena masalah mungkin penghasilan ya Pak ya, kita di Jakarta ya kan. Kemudian saya berhenti, saya wira swasta, tapi saat wira swasta itu saya tetap sekolah Pak, jadi ngambil S2 kemudian ngambil S3 juga, selesai tahun 2016. Jadi selama proses itu saya lebih banyak di praktisi Pak. Jadi ketika lulus S3 ini salah satu kawan mengajak untuk mengajar. Jadi ketika mengajar saya kaget dengan sistem pendidikan saat ini Pak. Luar biasa ininya ya Pak ya. Perubahannya luar biasa. Kemudian saya memang juga hobi ya, mungkin dari saat SMP suka dengan diskusi. Jadi sepertinya share ilmu itu tidak bisa hilang. Ya, akhirnya kan saya coba untuk dari kawan merekomendasikan untuk mengikuti pekerti untuk bisa mengupdate proses belajar mengajar saat ini seperti apa. Seperti itu Pak. Nah pengalaman saya di 1 semester kemarin itu agak sedikit unik ya. Itu di awal yang kemudian oleh Pak Dokter, lupa saya namanya, mohon maaf Pak, itu di pertemuan pertama itu tentang identifikasi. Ya, identifikasi terhadap mahasiswa ya, karena itu penting sehingga kita bisa memilih media apa yang akan kita gunakan agar supaya transfer knowledge itu bisa sampai kan. Nah itu saya dalam 1 semester itu ketika UTS itu karena ini online Pak, jadi ujian itu setelah saya cek melalui apakah itu plagiarisme atau tidak, setelah dicek itu hanya copy paste Pak. Nah, jadi saya rubah bahwa ini kalau seperti ini bahaya ya. Kira saya rubah dengan ujian itu saya minta untuk presentasi dan diupload ke YouTube. Iya. Saya minta itu, ketika minta itu Pak, ada semacam penolakan. Ada beberapa mahasiswa yang menyatakan bahwa Pak kami kerja Pak. Iya. Waktu kami kerja, kemudian dengan berbagai macam alasan, tapi ya kembali kepada kita punya rencana belajar bahwa outputnya itu harus ada, bahwa dia tidak sekedar tahu, tetapi dia minimal bisa nyangkut di dalam akal sehatnya itu bahwa ilmu ini penting. Nah, jadi ada satu mahasiswa yang tidak memiliki laptop. Kemudian mahasiswa tersebut hanya menulis. Kemudian dia hanya screenshot dengan menggunakan handphonenya. Kemudian mengirim ke email saya. Dalam email tersebut dia menyatakan bahwa
mohon maaf Pak, saya hanya bisa mengerjakan sebatas ini dengan tulisan tangan saya di atas kertas. Karena saya tidak punya laptop. Saya dari situ saya kaget, wah ternyata saya yang salah. Nah kemudian di awal pertemuan seperti ini saya mencoba mengkoneksikan hal tersebut. Memang itu penting bahwa identifikasi di awal itu sangat penting sehingga kita bisa mengetahui media apa dan apa yang kira-kira yang bisa kita jembatani antara mahasiswa dengan mahasiswa, dosen dengan materi itu tidak terjadi gap. Artinya ada hal yang bisa menjembatani. Nah, kemudian saya hanya ketika dia menjawab pertanyaan saya seperti itu, apa yang saya minta itu seperti itu, jawaban saya bilang saya yang seharusnya memohon maaf karena saya mengidentifikasi bahwa Anda semua itu sama dan memiliki laptop. Seperti itu. Nah, kemudian siswa ini kemudian lebih interaktif hingga saat ini dengan saya. Kemudian saya sampaikan jika ada hal atau materi yang mungkin kamu butuhkan untuk saya share, tolong diinformasikan. Seperti itu Pak. Mungkin itu adalah salah satu hal yang sangat berharga di dalam pekerti ini. Terima kasih Pak. Terima kasih, tepuk tangan untuk Pak Anton ya, luar biasa pengalaman. Ya mungkin kita Bapak Ibu semua juga mengalami hal yang sama. Jadi itulah gunanya evaluasi hasil belajar, evaluasi proses pembelajaran. Semuanya kita evaluasi, kedekatan dengan siswa, tujuannya, kemudian model pembelajaran, kemudian strategi kita. Seperti Pak Anton tadi ada beberapa strategi, ya mungkin juga dari segi materi pembelajaran, mungkin juga dari sarana dan lain sebagainya. Jadi masing-masing kita yang sangat penting itu pasang niat apa yang bisa kita lakukan untuk lebih baik. Apa yang bisa kita kerjakan supaya sasaran sesuai dengan target. Jadi kalau saya Pak dari awal sudah ada kontrak perkuliahan dengan mahasiswa. Saya nilainya tergantung Anda. Saya beritahukan kepada mahasiswa. Kebetulan salah satu mata kuliah saya itu namanya penelitian tindakan kelas, PTK. Itu sangat bermanfaat untuk guru-guru. Ya. Jadi target saya adalah apabila Anda bisa mengajarkan seorang guru, memandu mereka menulis PTK, nilai Anda langsung A bulat, bukan A. Jadi kita tantang mereka itu, carilah guru. Malah saya wajibkan mereka wajib mencari seorang guru. Kemudian pandu mereka menulis PTK sesuai dengan yang Anda pelajari. Kemudian tolong catat nomor HP gurunya, saya kontak. Benar Ibu dibantu oleh mahasiswa saya. Gimana perkembangannya? Oh ya selesai PTK saya 1 Pak. Langsung nilainya A bulat. Kita tantang. Jadi berbagai macam strategi bagaimana supaya mahasiswa ini sesuai dengan yang kita inginkan. Malah Pak Anton, banyak mahasiswa ini yang sudah lulus mata kuliah dengan saya, malah bisa wirausaha. Begitu dia bantu guru satu, begitu diketahui oleh guru lain, mereka juga kepingin. Nah, ada yang bayar diajarkan, dipandu bayar 2 juta, ada yang 1 juta, langsung jadi wirausaha. Ya kan? Karena guru butuh. Apalagi kalau guru itu sudah berkelompok. Jadi ada tahun sebelum corona itu Pak, banyak guru yang berkeinginan. Jadi saya juga diminta untuk mendampingi. Nah sebenarnya untuk mahasiswa ini, banyak guru, tempat saya dampingi. Alhamdulillah mereka yang saya banyak libatkan bisa jalan-jalan ke luar negeri Pak, sampai ke Bangkok.
Nah, itulah hasil wirausaha dari target mata kuliah kita. Jadi kita tentang bagaimana supaya materi perkuliahan kita itu bisa bermanfaat untuk berwirausaha. Jadi, kemudian ada juga saya ngajar model-model pembelajaran. Nah, model-model pembelajaran, kalau kita tanya, jelaskan konsep model pembelajaran A, jelaskan langkah-langkah, jelaskan kelebihan, jelaskan kelemahan. Bisa aja di copy punya kawan kan Pak. Saya aturlah strateginya. Mereka itu membuat sendiri video. Model pembelajaran saya bagi. Nah, ini model pembelajaran debat, ini pembelajaran diskusi, ini pembelajaran demonstrasi saya bagi. Tolong dibuat model video model pembelajaran. Nah, yang dilakukan sendiri, cari murid sendiri, kemudian praktekkan sendiri, rekam sendiri, buat bikin videonya. Itu strateginya. Ternyata mereka senang Pak. Mereka senang bikin video, malah mereka lomba-lomba merasa mereka terbaik. Jadi senang inilah yang kita butuhkan dalam proses pembelajaran. Bagaimana mereka senang dengan mata pelajaran kita, senang dengan kita, senang dengan tugas yang kita berikan, senang dengan evaluasi yang kita berikan. Nah, itu yang sangat penting di dalam proses pembelajaran. Upayakan mereka jangan tertekan, ya Pak. Nah, senang mereka menerima ujian dari kita. Jadi jangan ujiannya yang hanya kognitif saja. Jadi ada juga ujian sikap dan keterampilan. Ya Pak. Ya Alhamdulillah, saya rata-rata karena tuntutan yang sudah saya berikan, ternyata mereka mau Pak. Mereka kerja siang dan malam untuk mewujudkan apa yang saya inginkan, bikin video. Ternyata banyak dosen-dosen lain, Pak Khairani ngajar model pembelajaran ya. Ya, sudah banyak YouTube-nya dari mahasiswa Pak Khairani. Mereka jadikan YouTube dan bisa pula ditiru oleh guru-guru lain model pembelajaran itu. Wah, saya bangga. Siapa itu? Saya catat siapa yang sudah bikin YouTube, langsung nilainya A bulat. Nah, lainnya tidak dinilai lagi. Coba itulah target kita itu. Mereka bisa menguasai model-model pembelajaran. Jadi banyak strategi ya Pak Anton ya. Yang penting bikin mereka senang itu dulu. Ya, yang awalnya malas, yang awalnya mungkin tidak punya laptop ya Pak. Mungkin mereka akan berupaya menumpang laptop dengan teman mereka. Mereka segan kalau tidak mengumpulkan tugas, malu. Nah, malu dia mereka dengan kita. Jadi bukan takut, tidak, tapi malu gitu. Nah, itu yang kita butuhkan. Itu yang namanya merdeka belajar, Pak. Mereka yang ingin, nah jadi bukan kita lagi yang ingin, mereka yang ingin, kita sebagai fasilitator. Ya Pak Anton ya. Silakan pendapat dari yang lain. Bapak Ibu, nah, saya kepingin tugas kita di dalam proses pembelajaran, bolehkah? Bapak Ibu sudah banyak tugas ya? Boleh tambah dikit aja lagi. Tapi bermanfaat untuk Bapak Ibu. Nah, kita mencoba melihat dari yang tadi Bapak Ibu. Sebentar. Itu tugasnya enggak berat-berat. Cuma berdasarkan pengalaman Bapak Ibu aja. Nah ini, Bapak Ibu, ada enggak yang perlu dievaluasi? Jadi mungkin di tujuan apa permasalahannya, kemudian dari segi mahasiswa apa permasalahannya, dari materi apa permasalahan, pendekatan model atau metode apa permasalahan dari dosen, dan apa upaya perbaikannya, apa upaya gitu aja ya Bapak Ibu ya. Jadi nanti kita bikin di dalam berbentuk tabel aja, tabelnya mungkin seperti ini. Sebentar Bapak Ibu.